Sahabat pendidikan, selamat datang di podcast kita hari ini. Aku Pertiwi dan aku Mulyaningsih Saidi. Di episode kali ini kita akan membahas sebuah cerita nyata yang sangat memilukan, sekaligus penting untuk kita renungkan bersama, yaitu tentang bullying mematikan. Ya, ini tentang Fikri, seorang siswa SMP di Malang yang mengalami bullying berat hingga akhirnya kehilangan nyawanya. Sebuah pengingat pahit bahwa sekolah yang seharusnya jadi tempat aman dan nyaman kadang malah menjadi sumber trauma. Mari kita kupas bersama bagaimana bullying bisa berujung tragedi dan apa yang bisa kita lakukan agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Ini bukan cerita fiksi ya teman-teman. Ini cerita nyata tentang seorang anak kelas 8 SMP. Kita sebut saja Fikri. Dia meninggal karena dianiaya oleh teman-temannya sendiri. Padahal seharusnya sekolah adalah tempat dia bisa merasa aman dan nyaman, bukan malah tempat penuh trauma. Fikri adalah anak yang pendiam dan tidak suka menarik perhatian. Dia bukan tipe anak yang suka berkonflik, bahkan cenderung menghindari keributan. Tapi justru itu yang membuat dia menjadi sasaran empuk para pelaku bullying. Teman-temannya yang kurang empati kerap mengejek dan menjadikannya bahan candaan. Mulai dari ejekan verbal, dilempar sendal, sampai tindakan fisik yang semakin lama semakin kasar. Ada video yang sempat beredar di grup WhatsApp di mana Fikri dipukul di lorong sekolah. Teman-teman yang melihat hanya tertawa, bahkan ikut merekam. Ini menunjukkan bagaimana bullying sudah dianggap biasa oleh lingkungan sekitar. Kita bisa bayangkan, tiap hari harus menghadapi ejekan dan kekerasan seperti itu, tanpa adanya yang membelanya. Lama-kelamaan, rasa takut, malu, dan kesepian menumpuk dalam dirinya. Dan yang paling tragis, dia tidak pernah melapor baik ke guru, orang tua, ataupun pihak sekolah. Mungkin karena takut mendapat balasan atau tidak dipercaya. Hingga suatu hari, saat jam istirahat, Fikri didorong dengan keras sampai kepalanya terbentur di lantai. Dia langsung koma dan kemudian meninggal dunia beberapa hari setelahnya. Keluarga dan guru-guru sama-sama kaget. Mereka tidak menyangka Fikri mengalami kekerasan sampai sejauh itu. Fikri tampak baik-baik saja, padahal hatinya sudah sangat terluka. Kasus Fikri menunjukkan betapa berat dampak bullying terhadap kesehatan mental anak. Menurut teori Albert Bandura, perilaku kekerasan ini dipelajari dari lingkungan. Jika teman-teman dan lingkungan tidak menentang bullying, maka kekerasan ini akan terus berulang. Betul. Pelaku bullying biasanya mengalami desensitisasi, di mana mereka tidak lagi merasa bersalah atau takut saat menyakiti orang lain karena sudah terbiasa melihat kekerasan. Sedangkan korban seperti Fikri mengalami penurunan harga diri yang sangat dalam. Mereka merasa tidak dihargai dan kehilangan rasa aman. Ini berujung pada stres berat dan potensi gangguan psikologi seperti depresi dan kecemasan. Menurut Abraham Maslow, rasa aman adalah kebutuhan dasar manusia yang paling fundamental. Jika rasa aman ini hilang,
maka perkembangan psikososial anak akan terganggu, termasuk kemampuan belajar, berinteraksi, dan membangun kepercayaan diri. Selain itu, Fikri yang pendiam dan tidak melapor juga memperlihatkan fenomena silent suffering, penderita yang tersembunyi dan tidak tampak di permukaan, yang sangat sulit dideteksi oleh guru maupun orang tua. Seringkali bullying tidak selalu ditandai dengan luka fisik yang jelas. Perubahan perilaku seperti anak jadi lebih tertutup, malas ke sekolah, atau nilai akademik menurun bisa jadi tanda bahaya. Fikri misalnya, mulai jarang ikut aktivitas ekstrakurikuler dan tampak lebih sering sendirian. Namun guru dan orang tua tidak menyadarinya sebagai tanda bullying. Selain itu, bullying verbal dan sosial juga berdampak besar. Pengucilan sosial, ejekan, dan intimidasi verbal yang terjadi terus-menerus bisa memicu trauma mendalam, sama berbahaya dengan kekerasan fisik. Kasus ini mengingatkan kita bahwa sekolah dan orang tua punya tanggung jawab besar menciptakan lingkungan yang aman dan suportif. Sekolah harus punya aturan tegas dan sistem pengawasan bullying yang efektif. Jangan sampai ada kasus yang luput dari perhatian. Guru juga harus diberi pelatihan khusus untuk mengenali tanda-tanda bullying dan cara memberikan intervensi yang tepat. Orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka dengan anak. Sering-seringlah bertanya bagaimana perasaannya dan apakah ada masalah di sekolah. Dan kepala sekolah perlu mengawasi dan memastikan budaya sekolah benar-benar menolak kekerasan dalam bentuk apapun. Jadi solusi praktis yang bisa langsung diterapkan adalah membangun sistem pelaporan bullying yang aman dan anonim. Anak-anak harus merasa nyaman melapor tanpa takut dihukum atau dibalas dendam. Nah, pelatihan rutin untuk guru dan staf agar bisa mendeteksi bullying sejak dini juga sangat penting. Ini bukan tugas tambahan, tapi bagian utama dari tanggung jawab pendidik. Sekolah harus menyediakan konselor profesional dengan pelatihan psikologi anak yang memadai untuk mendampingi korban dan pelaku. Orang tua juga harus terus dilibatkan dalam edukasi anti-bullying dan komunikasi intensif dengan anak-anaknya. Terakhir, membangun budaya empati di sekolah dengan berbagai kegiatan seperti diskusi kelompok, role play, dan mentoring antara siswa. Menurut Jean Piaget, anak usia SMP bisa berpikir secara abstrak dan memahami konsep moral. Jadi, mengajarkan nilai empati dan keadilan sangat tepat di usia ini. Fikri sudah tiada, tapi kisahnya harus jadi cambuk bagi kita semua. Jangan diam, jangan tutup mata. Kalau kamu guru, bukalah mata dan hati. Kalau kamu orang tua, bangun komunikasi terbuka dengan anakmu. Kalau kamu teman, beranilah berbicara dan melindungi. Karena setiap nyawa anak itu berharga. Sekolah harus jadi tempat yang aman dan penuh kasih. Terima kasih sudah mendengarkan. Yuk mulai dari kita sendiri untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan penuh empati.
Itu saja podcast kami hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sekian dari kami. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.